Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya Bapak dan Ibu para pensiunan yang telah mengabdi dengan penuh dedikasi kepada bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, umur panjang, keberkahan hidup, serta rezeki yang cukup dan menenangkan hati. Amin ya Rabbal Alamin. Di kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan informasi penting yang sangat berkaitan dengan hak dan kesejahteraan Bapak Ibu semua. Mohon jangan terburu-buru menutup atau melewati pembahasan ini, karena apa yang akan kita bahas benar-benar menyangkut masa depan dan harapan bersama. Saya memahami bahwa saat ini banyak sekali video atau informasi serupa yang beredar di YouTube maupun media sosial lainnya. Judulnya mungkin hampir sama, gambarnya mirip, bahkan topiknya pun tidak jauh berbeda. Namun informasi yang saya sampaikan kali ini bukan sekadar menyalin berita atau mengulang kabar yang belum jelas sumbernya. Ini adalah rangkuman yang telah disusun secara utuh, dilengkapi penjelasan mendalam dan analisis agar mudah dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian. Tujuannya satu, agar kita tidak salah menangkap informasi dan tidak terjebak kabar yang belum tentu benar. Topik yang akan kita bahas kali ini sangat penting dan krusial, yaitu mengenai kabar rapor kenaikan gaji pensiunan yang disebut-sebut telah diperintahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk dimasukkan ke dalam APBN 2026. Ini bukan sekadar gosip warung kopi atau kabar berantai di grup WhatsApp keluarga. Ini menyangkut hak finansial para pensiunan, kesejahteraan keluarga, dan bentuk penghargaan negara atas pengabdian panjang yang telah diberikan. Karena itu, mari kita simak bersama dengan tenang dan penuh perhatian agar tidak terjadi kesalahpahaman. Informasi ini mulai ramai diperbincangkan pada Jumat, 28 Februari 2026. Tanggal tersebut menjadi penting karena sejak saat itu berbagai media nasional mulai menyoroti pernyataan resmi terkait rencana memasukkan rapor kenaikan gaji pensiunan ke dalam struktur APBN 2026. Artinya, ini bukan berita lama yang dihangatkan kembali, melainkan isu aktual yang sedang diproses. Bapak dan Ibu tentu bertanya-tanya, apakah benar akan ada pencairan? Kapan waktunya? Dan apakah semua pensiunan termasuk di dalamnya? Pertanyaan-pertanyaan ini wajar dan akan kita bahas secara perlahan. Kabar ini tentu disambut penuh harap oleh para pensiunan ASN, PNS pusat dan daerah, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, serta para janda, duda, dan anak penerima pensiun terusan di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Semua pihak yang selama ini menggantungkan penghasilan dari dana pensiun tentu menaruh perhatian besar pada kebijakan ini. Negara diharapkan hadir dan memberikan kepastian, karena biaya hidup terus meningkat dan kebutuhan sehari-hari tidak pernah berhenti. Dalam arahan resminya, Presiden Prabowo Subianto memberikan sinyal kuat agar skema kenaikan gaji dan rapor pensiunan benar-benar diakomodasi dalam APBN 2026. Instruksi ini ditujukan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk mulai menyiapkan langkah teknis. Ketika sebuah kebijakan sudah diarahkan masuk APBN, itu berarti ada komitmen fiskal negara. Namun demikian, kita juga harus memahami bahwa perintah tersebut tetap membutuhkan proses administrasi dan birokrasi sebelum benar-benar terrealisasi dalam bentuk pencairan dana. Mengapa tidak bisa langsung cair? Karena setiap pengeluaran negara harus melalui tahapan resmi. Setelah masuk dalam rencana anggaran, Kementerian Keuangan harus menghitung total kebutuhan dana berdasarkan jumlah pensiunan, golongan, masa kerja, dan periode rapel. Proses ini tidak sederhana, sebab melibatkan jutaan data yang harus diverifikasi. Selain itu, DPR juga memiliki peran dalam pembahasan dan pengesahan anggaran. Semua tahapan ini penting agar tidak terjadi kesalahan hukum di kemudian hari. Selain penganggaran, diperlukan pula penyusunan peraturan teknis yang mengatur detail pelaksanaan. Aturan ini bisa berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan menteri yang menjelaskan siapa saja yang berhak, bagaimana mekanisme perhitungan, serta kapan pencairan dilakukan. Tanpa dasar hukum yang jelas, pencairan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, meskipun sinyal sudah positif, prosesnya tetap membutuhkan waktu dan ketelitian. Tahapan krusial lainnya adalah sinkronisasi data antara instansi pemerintah dan PT-PT Taspen. Data pensiunan harus dipastikan valid, mulai dari NIK, nama, golongan terakhir, masa kerja, hingga nomor rekening. Status penerima juga harus jelas, apakah pensiunan utama, janda, duda, atau anak penerima terusan.
Kesalahan kecil dalam data bisa menyebabkan keterlambatan atau bahkan gagal salur. Karena itu, validasi menjadi langkah yang sangat penting. Setelah data dinyatakan valid, barulah dilakukan simulasi perhitungan oleh sistem. Setiap pensiunan akan dihitung selisih haknya berdasarkan kenaikan yang seharusnya diterima dan periode waktu yang belum dibayarkan. Setelah itu, dana akan ditransfer dari kas negara ke PT-PT Taspen, kemudian disalurkan ke bank-bank penyalur hingga akhirnya masuk ke rekening masing-masing penerima. Proses ini membutuhkan koordinasi yang rapi agar berjalan lancar. Pertanyaan besar berikutnya adalah kapan kira-kira rapel ini cair? Secara realistis, sangat kecil kemungkinan dana langsung masuk hanya dalam hitungan minggu setelah pengumuman. Biasanya proses administratif memakan waktu beberapa bulan. Apalagi jika kebijakan ini benar-benar dimasukkan dalam APBN 2026, maka pencairannya bisa terjadi di pertengahan atau bahkan akhir tahun 2026, tergantung kecepatan birokrasi dan kesiapan data. Siapa saja yang berhak menerima rapel ini? Pada prinsipnya, semua penerima pensiun reguler yang terdaftar melalui PT-PT Taspen berpotensi termasuk. Ini meliputi pensiunan ASN, PNS pusat dan daerah, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, pensiunan pejabat negara, serta penerima pensiun janda, duda, dan anak. Selama data terdaftar dan aktif dalam sistem, maka akan masuk dalam proses perhitungan. Besaran rapel tentu berbeda-beda bagi setiap orang. Faktor utama yang memengaruhi adalah golongan terakhir dan masa kerja. Pensiunan golongan 4 dengan masa kerja panjang kemungkinan menerima nominal lebih besar dibandingkan golongan I atau 2. Selain itu, periode rapel juga menentukan total yang diterima. Semakin lama selisih belum dibayarkan, semakin besar jumlah akumulasi rapel tersebut. Sebagai ilustrasi, jika terdapat selisih kenaikan sebesar Rp300.000 per bulan dan dihitung untuk 6 bulan, maka total rapel bisa mencapai Rp1.800.000. Namun ini hanya contoh sederhana. Perhitungan sebenarnya dilakukan secara sistematis berdasarkan data resmi masing-masing individu. Karena itu, tidak perlu membandingkan dengan tetangga atau saudara, sebab setiap orang memiliki riwayat kerja berbeda. Mekanisme pencairan akan dilakukan melalui transfer bank yang bekerja sama dengan PT-PT Taspen, seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Tabungan Negara. Biasanya rapel dicairkan terpisah dari pembayaran pensiun bulanan agar lebih jelas dan mudah dilacak. Informasi resmi nantinya akan diumumkan melalui kanal resmi Taspen dan kementerian terkait. Sejak sekarang, Bapak dan Ibu sebaiknya memastikan nomor rekening masih aktif dan sesuai data di Taspen. Jika ada perubahan rekening atau status keluarga, segera laporkan agar tidak terjadi kendala saat pencairan. Pastikan pula data kependudukan seperti NIK dan nama sesuai dengan KTP serta dokumen resmi lainnya. Rekening yang sudah lama tidak aktif sebaiknya segera diaktifkan kembali agar tidak bermasalah saat menerima transfer. Waspadai juga modus penipuan yang mungkin memanfaatkan momen ini. Jangan pernah memberikan PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun yang mengaku dari Taspen atau bank. Proses pencairan rapel tidak dipungut biaya apapun. Jika ada pihak yang meminta uang dengan alasan percepatan pencairan, itu adalah penipuan. Segera laporkan kepada pihak berwenang agar tidak ada korban. Sebagai penutup, kabar mengenai rencana rapel kenaikan gaji pensiunan dalam APBN 2026 adalah angin segar yang patut disyukuri. Negara menunjukkan perhatian kepada para purna bakti yang telah berjasa. Namun kita tetap harus sabar menunggu proses resmi berjalan. Mari kita berdoa semoga semua tahapan dimudahkan dan hak Bapak Ibu segera terrealisasi. Terima kasih atas pengabdian yang luar biasa untuk negeri ini. Semoga Allah memberkahi dan melindungi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.